Oke guys, jadi mari kita bahas anime lagi. Sebenarnya aku habis nonton Aquatop ya episode 7. Bagus banget cuy. Pengen ku bahas cuman gak usah lah ya, kita bahas di review nanti aja. Soalnya kemarin itu Aquatop ini hampir berhenti cuy. Cuma gara-gara penasaran gitu loh. Sama kayak remake juga, sebenarnya pengen berhenti juga. Cuma penasaran cuy. Maka rumah itu sendiri sangatku kowe ga seru. Anime Yuri tapi ada dramanya. Baik banget sih yang ngarep anime ini jadi anime Yuri gitu. Capek. Mending nonton anime Yuri ya sih terus kayak apa kayak kenal dramanya. Jadi aduh lumayan sedih cuy. Oke, udah ya logonya. Oke. Halo Sobat Wibu, kembali lagi bersama saya Ichigo dan saya sendirian aja sebenarnya. Sebenarnya partner saya ada di sebelah, cuma lagi main Mobile Legend dia gitu loh. Menghilang. Pakai jurus DN lagi gitu loh. Invisible. Ya, jadi hari ini saya mau bahas seri Gensoki dulu atau How to Realize Hero dulu, Gi. Gi. Realize Hero. Oke, kita bakal bahas Realize Hero episode 7. Wah, autoplay. Nggak enak. Kirain bisa di stop terus di play gitu loh. Nggak di play, masa di klik gitu loh untuk nyari scene-nya. Masalahnya autoplay cuy. Oke, di How to Realize Hero itu dijelaskan kalau misalnya ada banyak elemen ya di dunia How to Realize Hero. Terus setiap federasi itu megang elemen gitu. Jadi kan di Realize Hero itu kan mereka tuh satu negara itu kayak ini ceritanya itu kayak Amerika. Kalau Amerika itu kan negara terus disatuin gitu, itu namanya federasi. Nah jadi kadang federasi gitu kan, kalau misalnya federasi ya apa namanya, federasi itu kan banyak kepala negaranya gitu, tapi itu tingkatannya udah kayak gubernur ya. Kalian paham gak sih Amerika tuh kayak gimana gitu? Intinya sih kayak gitu ya. Di ini ada beberapa federasi dan federasi kuatnya itu ada 4 negara. Angkatan udara punyanya iblis atau gimana ini? Bukan iblis sih, semacam dragon gitulah ya, dragon. Terus angkatan air gitu kan, itu punyanya si wyvern, apa sih namanya, Seiren. Apa namanya itu, ini putri duyung ya, Seiren. Terus yang api, angkatan darat itu dipegang oleh ras singa. Nah ya di sini ada banyak elemen gitu kan. Setiap orang katanya seharusnya sih bisa nguasain satu elemen gitu kan. Dan dijelasin juga kalau misalnya si MC-nya itu kayaknya elemen kegelapan deh, yang bisa ngendaliin itu kan. Gitu. Terus episode 7 sebenarnya di awal-awal juga nggak penting kata partnerku. Cuman menurutku belum yang penting sih. Karena awal-awalnya nggak penting. Iya. Cuma kasih gelar aja. Iya. Ya macam ya ini awal-awal ini nggak terlalu penting. Awal-awal yang mana angkatan darat itu? Baru ke tengah baru. Nah ya maksudku yang di awal-awal ini pas yang si MC-nya nih leveling gitu kan. Leveling siapa sih nama MC-nya, lupa aku bentar. How to Realize Hero. Nah,
Di awal-awal itu menurutku lumayan penting ya, lumayan penting, tapi nggak penting banget sebenarnya. Lumayan, cuman nggak penting-penting banget. Yaitu ini dia si MC-nya itu si Kazuya, si Soma itu, wah kok baju Soma keren sih. Wah di spoiler aku. Si Soma ini itu buat boneka gitu kan biar bisa leveling menjadi Yusha, biar bisa leveling untuk ngebantu para petualang-petualang, apa sih namanya, lupa aku. Ya kamu tahu lah ya kalian tahu lah ya petualang kayak gimana. Ya, terus sampai akhirnya itu bonekanya itu sampai levelnya tinggi gitu kan. Dan levelnya tinggi, terus ya sering ngebantu juga, jadi sering diomongin juga oleh para petualang, apalagi petualang pemula. Wajib banget untuk ngajak ini. Soalnya dia murah cuy, karena dia termasuk maskotnya. Ya Soma gitu kan, raja gitu. Emangnya perlu duit? Enggak gitu. dia have fun aja gitu kan untuk leveling gitu kan. Nah, di situ ngebantu orang gitu kan untuk ngelawan dungeon gitu kan. Terus ya habis ngelawan itu, terus balik lagi gitu kan bonekanya ke kerajaan biar bisa dibersihin Soma, diperbaiki gitu, karena di dungeon sebelumnya dia kena damage gitu loh, jadi harus diperbaiki gitu kan. Ya di situ Soma jelasin kalau misalnya jadi Yusha, jadi petualang itu asik katanya. Seandainya aku nggak jadi raja, mungkin aku bakal bertualang juga gitu kan. Cuma masa aku jadi raja. Jadi ya lumayan jenis juga gitu Soma ini. Dia bisa ngeleveling yang bonekanya gitu kan, lumayan untuk jadi pengawal gitu kan. Terus dia memang seneng juga, jadi dia bisa melakukan hobi juga di situ selagi memimpin kerajaan gitu kan. Nah, di situ kalau ngomongin action ya nggak terlalu penting juga sebenarnya actionnya di sini, karena ya ini bukan anime action gitu kan, ini anime politik sih. Nah, bentar. Setelah itu kan, setelah bonekanya datang ke kerajaan, pidato gitu kan dengan para bangsawan, bukan para politikus lah ya. Di sini bangsawan itu nggak terlalu ngaruh gitu loh, nggak terlalu ngaruh, kecuali episode kemarin gitu kan. Episode kemarin itu ngaruh banget, tapi kalau sekarang itu udah nggak terlalu ngaruh, lebih ke politikus sebenarnya. Pidato ke politikus, nyampain visinya dan sedikit misinya gitu kan. Terus habis itu dia ngobrol sama si tunangannya, si Liscia, Elfrieden Liscia. Inori Menase cuy yang ngisi, pantesan. Liscia. Kalau si Soma ngomongnya sih Liscia ya. Ya. Nah, terus ngobrol kayak ngeteh gitu kan. Terus ya obrolan raja lah ya, nggak bisa lari dari politik gitu kan. Lagi ngeteh gitu malah ngomongin rencananya gitu kan. Katanya dia mau buat satu kota lagi, yaitu kota pelabuhan. Nah, kota pelabuhan ini di dekat pantai ya. Pelabuhan ya pasti pantai gitu. Nah, dekat pantai. Terus kenapa? Terus ditanya sama Liscia ini kan, kenapa pengen buat kota pelabuhan, bukannya sekarang itu kotanya udah bagus gitu kan. Nah, di sini katanya kenapa harga itu naik gitu kan? Karena permintaannya kurang gitu kan. Nah, bentar. Itu aku udah ngejelasin oversimplified ya. Bentar. Kalau misalnya menurut urutan cerita gitu kan, itu dijelasin dulu kalau misalnya memang makanan itu penting gitu kan, dan kita harus menyelesaikan urusan demand ini biar harganya itu stabil. Nah, untuk menstabilkan harga itu sebenarnya perlu stok juga sebenarnya katanya. Itu di sini tuh baru paham gitu, kenapa negara itu ngestok beras gitu kan, kenapa nggak langsung dijual aja gitu kan. Ternyata memang
perlu di stok itu biar harga itu stabil, biar nggak nanti tiba-tiba habis, nanti tiba-tiba naik gitu kan bahaya gitu, nanti bisa krisis lagi. Nah gitu. Nah karena ada kota pelabuhan ini, jadi kan ekspor impor itu kan nggak macet gitu kan, jadi demandnya itu bisa apa ya, dikurangi lah ya, bisa dikurangi. Nah terus oke, di sini si Soma itu udah cerita sama si Lisianya itu, udah tahu gitu kan, udah tahu gimana caranya, dan ya dia ngomong sama politikusnya itu, yuk bantu aku yuk, nanti ada hadiahnya gitu kan. Ya dari situ seneng lagi mereka, seneng lagi biar bisa ini tuh terlaksana gitu kan, apalagi ya mereka udah krisis gitu kan, nggak bisa banyak nggak banyak pilihan gitu, nggak banyak pilihan juga. Nah setelah itu dia datang ke kotanya, lihat komandannya itu yang ngurusi tanahnya itu, pembebasan lahan, ternyata lancar, cuman agak bermasalah katanya, yaitu sebelum itu ini si Soma itu kayak lihat tempatnya itu bagus gitu kan, tapi kenapa di sini sepi gitu kan, kenapa nggak dibuat kota gitu kan. Nah di situ dijelasin juga gitu kan, dijelasin ternyata kepala desa dari daerah tersebut gitu kan nggak mau dibuatkan kota, takutnya si dewa di situ marah katanya. Ya si Soma kan ateis gitu kan. Kan ateis bukan kan mereka kan ateis nih, nggak percaya gitu kan. Tanya kepala desanya, ateis. Ya udah kita ngobrol dulu lah kepala desanya. Nah masalahnya kepala desanya ini nggak tahu gitu kan Soma ini raja gitu kan, terus ngobrol gitu kan, ketemu raja gitu kan, sampai nangis juga. Jangan bangun, takutnya nanti dewanya marah gitu kan. Ya udah kata si Soma kata si Soma jelasin kemarahan dewa itu kayak gimana, terus jelasin dewa itu kayak gimana gitu kan. Katanya aku malah mikirnya itu pertama itu ya anime Yuri. Ya aku malah mikirnya pertama itu dewa ini udah kayak Kraken gitu kan. Kalau misalnya kalian nonton anime apa sih kemarin itu ya Kuma Bear. Kuma Bear itu kan itu katanya dewa gitu kan, padahal itu Kraken gitu kan. Ya tinggal dibasmi aja gitu kan. Ternyata enggak, katanya di sini tuh dewa, yaitu kalau misalnya dibangun kota gitu kan, takutnya nanti bumi itu bergetar katanya. Enggak bumi itu bergetar, nanti ada ombak gede yang bakal ngehantam kota ini. Oh gitu kata si Soma. Ya udah, kamu tandain kotanya yang mana? Kamu tandain daerah kekuasaan dewanya itu, nanti kami bisa tinggal pindah aja nanti. Ya udah ditandain gitu kan, terus ngobrol lagi sama si perdana menterinya, yaitu si Hakuya. Si Hakuya sama si jenderalnya juga gitu kan. Ngobrol lagi sama si Hakuya, si perdana menterinya, katanya ini nggak bisa nih dibangun di sini, soalnya ada dewa, takut ya kepala desa ini takut dengan dewanya gitu kan. Ya di situ dijelasin kata si Soma efeknya itu yaitu ombak gede gitu kan. Terus ya kalau ombak gede ya itu sebenarnya bukan dewa katanya, itu sebenarnya adalah tsunami gitu kan. Nah kalau tsunami ya aku mikirnya tuh ya udah bangun aja tembok gede gitu kan. Tapi masalahnya di sini tuh kan yang pertama memang desanya nggak mau dibuat gitu kan. Desanya nggak mau dibuat dulu kan. Goblok. Desanya nggak mau dibuat kota, itu yang pertama. Yang kedua, karena ini katanya bakal jadi salah satu kota ekonomi yang bakal pesat gitu kan. Ancaman tsunami itu bakal berbahaya gitu kan, karena ini ekonomi gitu kan. Kalau misalnya ekonominya itu, kalau misalnya kotanya hancur, ekonominya hancur, nah itu berbahaya. Ya, hitungannya kayak itu yang kota Sri Manjur itu. Kan pusat ekonomi tuh. Makanya bahaya gitu kan. Nah, setelah kayak gitu katanya
Ini terus ada ancaman juga katanya, seharusnya sebelum itu kan ada getaran bumi juga gitu. Nah itu yang disebut dan gempa gitu. Nah jadi ya di sini tuh belum tahu mereka yang namanya tsunami, yang namanya gempa gitu kan. Jadi ya udah katanya pindah aja ke sini. Nah di sini kan ada teluk lumayan kecil tuh. Ada teluk yang lumayan nekuk lah ya, lumayan kecil, lumayan cekung. Nah jadi ya udah buat sini aja. Tapi mungkin nantinya kan ada pembangunan gitu kan. Nanti pembangunannya itu bakal ngarah ke situ juga pada akhirnya katanya. Jadi nggak tahu juga ya sebenarnya, lumayan pusing cuy episode 7. Kalau misalnya kalian nggak paham politik, kalau misalnya tapi ditonton berulang-ulang juga bagus gitu loh, karena memang cakep gitu kan penjelasannya tuh. Oke guys, jadi segini aja dulu video kita kali ini. Gila coy, aku sampai 15 menit bahas How to Realize Hero. Nah, karena memang politiknya mantap banget di sini. Dan kita lihat aja untuk politik selanjutnya si Soma bakal ngapain. Dan ya, jadi segini aja dulu video kita kali ini. Subscribe kalau misalnya kalian belum subscribe, like kalau misalnya kalian suka, dislike kalau misalnya kalian nggak suka, dan komen guys kalian mau bahas apa lagi selanjutnya. Dan share ke teman-teman kalian yang suka anime-anime politik. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.